Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada tim Pro telah memberikan ajuannya. Saya selaku tim kontra tidak setuju dengan opini yang telah diajukan oleh tim Pro. Karena menurut tim kontra, program yang telah diajukan tim Pro, yang pertama dia tidak detail, tidak efektif, dan tidak efisien jika di dalam praktik lapangan langsung. Ada beberapa hal yang ingin saya bantah. Pertama, proses dari hasil dan dalam tes kelayakan yang diajukan, tes kelayakan yang dijalani tidak menjamin para calon orang tuanya untuk bersikap jujur, bersikap baik dalam tes berlangsung. Pastinya ada kecurangan yang dilakukan dapat terjadi di antara mereka karena mereka ingin hasil yang lebih baik dan lebih instan tanpa mengikuti proses yang baik dan benar. Selanjutnya adalah hasil dari tes dari calon mahasiswa. Setiap hasilnya pasti akan berbeda dari yang lebih diharapkan. Pastinya ada hasil yang tentunya tidak memuaskan ataupun pastinya akan berbeda. Pastinya ada hasil yang tentunya tidak memuaskan atau beberapa dari mereka akan gagal dalam tes tersebut. Di sini saya akan menanyakan bagaimana nasib mereka yang gagal dari tes tersebut. Apakah mereka harus mengikuti tes tersebut lagi atau mereka hanya akan tidak memiliki kelayakan untuk mengurus anak? Selanjutnya, apakah dengan tes ini pemerintah harus membuka lembaga baru yang ada di lingkungan masyarakat? Lalu bagaimana dengan cara kebebasan orang tua untuk mengasuh anak mereka? Seperti yang dikatakan tim Pro, metode yang diteskan untuk masyarakat itu sama, sedangkan yang diteskan itu kepada orang yang berbeda. Pastinya setiap orang memiliki cara pola asuh yang berbeda. Maka dari itu, tim kontra mengajukan program yang lebih efisien dan efektif, yaitu mengedukasi calon orang tua sebelum menikah mengenai cara mengurus anak dibandingkan dengan program tes kelayakan memiliki anak. Tujuan saya mengajukan program ini agar para calon orang tua lebih berfokus kepada proses dibandingkan hasil untuk mengurus anak dan menambah kualitas orang tua dalam mengurus anak. Mekanisme dari program ini adalah menempatkan para ahli ke dalam KUA agar para orang tua lebih mudah untuk mengakses cara mengedukasi anak sebelum orang tua dapat menikah. Mereka harus dipastikan mendapatkan sertifikat edukasi pranikah, dan kami akan memberi pengetahuan lebih bagaimana cara mengedukasi anak. Namun akan kembali lagi kepada individu orang tua, bagaimana cara mereka ingin mengurus dan mengasuh anak mereka. Yang pastinya beberapa orang tua ingin mengasuh dan memberikan edukasi yang berbeda dari anak mereka. Mungkin beberapa dari orang tua ingin anak mereka itu tidak hanya menjadi orang baik, namun menjadi orang pintar, menjadi orang yang lebih berwawasan tinggi, lebih mengenal bagaimana lingkungannya. Benefit dari program ini adalah dibandingkan biaya digunakan untuk pelaksanakan tes kelayakan memiliki anak, lebih baik biaya tersebut dialihkan ke edukasi pranikah. Hal ini menjamin calon orang tua lebih memahami cara mengurus anak dari sebelumnya. Maka dapat disimpulkan tim kontra tidak setuju dengan program dari tim Pro, yaitu orang tua wajib untuk mengikuti tes kelayakan syarat untuk memiliki anak. Dan kami lebih mengajukan edukasi pranikah karena lebih penting pemerintah menambahkan pengetahuan kepada calon orang tua bagaimana cara mengurus anak dibandingkan memberi nilai kelayakan kepada mengurus anak dari calon orang tua. Sekian dari saya, terima kasih. Ini gue kurang